From the brain to the spinal cord. and the peripheral nerve, Welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Diki. Dan saya Dr. Gary yang akan menemani neurovelas kalian pada episode ke-6 Neurosurgery on the Move kali ini. Ya, jadi Neurosurgery on the Move merupakan salah satu aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, di mana kita akan menyajikan video-video tiap bulannya yang menampilkan tentang pelayanan bedah saraf, baik penyakitnya maupun teknik operasinya. Tentunya di tiap bulannya kita akan menampilkan materi yang berbeda dan akan membawa narasumber yang kece dan kompeten pada bidangnya. Nah, pada Neurosurgery on the Move episode ke-6 kali ini, kita mempunyai tema yang cukup menarik, yaitu pelayanan perintis bedah saraf di kabupaten. Oh iya, Gar. BTW kita kayaknya kok tidak di tempat biasanya ya? Kita Ya, karena topiknya itu adalah pelayanan bedah saraf di kabupaten, ya cocoknya kita ke kabupaten juga. Jadi saat ini kita sekarang berada di Kabupaten Tabanan. Tepatnya di mana? di BRSU Tabanan. Selamat siang neurovelas kalian. Pada episode ke-6 daripada Neurosurgery on the Move ini dengan topik pelayanan perintis bedah saraf kabupaten, kita sudah datang seorang narasumber yang merupakan konsulen daripada program studi spesialis bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yaitu Dr. Inyoman Gede Wahyudana, spesialis bedah saraf konsultan. Ya, beliau menamatkan pendidikan kedokterannya pada tahun 2003 di Universitas Udayana dan melanjutkan pendidikannya di spesialis bedah saraf Universitas Airlangga dan menamatkannya pada tahun 2009. Selamat datang Gido di podcast kita Neurosurgery on the Move pada episode ke-6 ini, dokter. Ya, terima kasih. Iya, Dok. Jadi kan kalau tadi saya bilang dokter kan sudah lulus dari Universitas Airlangga, berarti sudah menjadi spesialis bedah saraf selama sekitar kurang lebih 13 tahun ya, Dok. Ya, 13 tahun. Jadi saya selesainya 2009 akhir, mulai bekerja tahun 2010 awal. 2010. Ya, itu berarti dokter selama 12 tahun ini apa memang selalu di Tabanan atau kapan dokter sudah mulai melayani masyarakat di Tabanan, Dok? Oke. Jadi awalnya kan waktu lulus itu memang saya pertama kali itu di Rumah Sakit Tabanan. Waktu itu masuk sebagai tenaga kontrak ya untuk SMF bedah. Jadi memberikan pelayanan untuk pelayanan bedah saraf di Rumah Sakit Tabanan. Itu mulai merintis ya, dimana di sini waktu itu kosong ya bedah sarafnya. Jadi sebelumnya ada dokter bedah saraf yang senior saya yang sebelumnya di sini itu Dokter Putro Wirawan, tapi beliau karena satu hal itu harus pindah ke Denpasar. Nah, itu saya mulai tahun 2010 awal. Kalau dilihat selama 12 tahun itu apakah saya cuman di sini aja ya, jawabannya enggak ya, karena sempat juga saya bergeser tempat dan akhirnya bergeser lagi kembali ke sini ya. Jadi tahun 2016 ya, saya sempat bukan 2016, 2014 ya. 2014 saya sempat pindah ke Rumah Sakit Siloam ya. Siloam yang waktu itu baru mulai launching ya di Denpasar. Tadi saya pindah ke sana, namun kembali pindah lagi ya ke Rumah Sakit Tabanan dan Rumah Sakit Mangusade Badung. Nah, jadi itu sekitar 1 tahun itu di Rumah Sakit Siloam itu, dan kembali ke sini di 2 tempat ya waktu itu. Jadi 2 tempat di Rumah Sakit Tabanan dan Rumah Sakit Mangusade. Jadi 2 kabupaten yang berbeda, yang mungkin ini menarik ya untuk diperbincangkan, terutama untuk adik-adik yang nanti merintis di daerah-daerah
yang baru gitu ya. Karena ini kan rumah sakit daerah dan mulai dari nol. Nah, terus tahun 2018 itu mulai ada dokter Adi Wismo Yase, yaitu yang putra dari Badung ya, sehingga beliau yang mengisi di rumah sakit Badung. Saya kembali ke rumah sakit Tabanan full time gitu ya. Ya salah itu untuk ini ya, perjalanannya dari mulai lulus sampai saat ini ya. Gitu. Niki kan dokter itu kebanyakan bekerjanya di daerah kabupaten-kabupaten gitu ya. Jadi yang saya mau tanyakan ini, mengapa pelayanan bedah saraf ini penting diadakan di setiap kabupaten, Dok? Karena kita ketahui biasanya tuh senternya tuh di pusat-pusat kota besar aja nih gitu. Ya, betul ya. Jadi memang pertama kita lihat dulu dari populasi ya. Populasi dokter ahli bedah saraf itu sangat sedikit ya, sangat sedikit populasinya dibandingkan dengan populasi penduduk kita. Nah, ini yang mencetuskan mungkin kenapa perlu ditambah ya dokternya atau jumlahnya diperbanyak seperti itu. Dan seperti kita ketahui bahwa sebagian besar atau kebanyakan itu penyakit bedah saraf itu bersifat urgent ya, bersifat urgent, emergency, dan sangat tergantung pada golden period ya. Golden period itu kecepatan kita merespon, memberikan penanganan yang akan mempengaruhi hasil dari kesembuhan dari pasien. Sehingga bagaimana kita harus bisa memberikan pelayanan itu secepat mungkin, sedekat mungkin dengan si sakit ya, seperti itu ya. Makanya perlu pelayanan bedah saraf itu diberikan di perifer ya, di daerah-daerah perintis, di daerah-daerah satelit seperti itu, untuk mengurangi terjadinya mortalitas atau morbiditas dari pasien yang disebabkan oleh jarak yang jauh dan waktu yang lama yang harus ditempuh serta usaha yang harus dilakukan oleh pasien untuk mencapai suatu mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, jadi makanya mungkin kebijakan sekarang dari perspektif itu lebih mengutamakan bagaimana agar terjadi pemerataan. Jadi pelayanan bedah saraf itu bisa diakses dengan mudah dan dengan cepat sehingga mengurangi mortalitas ataupun morbiditas pada pasien. Demikian, Sir. Ya, tadi kalau kita bicara tentang dan dokter sempat mungkin menyebutkan tentang persebarannya ya, Dok ya. Kalau menurut dokter sendiri untuk spesies bedah saraf di Indonesia ini persebarannya gimana, Dok ya? Apa menurut dokter sudah cukup atau mungkin seperti apa nih? Ya, gini. Seperti saya bilang tadi ya, populasi penduduk kita tuh mungkin 250 juta lebih ya penduduk Indonesia. Sedangkan dokter bedah saraf sekarang sekitar 300-an orang, 300 sampai 340 orang ya. Nah, itu kalau kita bandingkan sangat sedikit ya. Nah, tapi tentunya pelayanan bedah saraf itu tidak bisa semerta-merta cuman berdasarkan atas perbandingan jumlah seperti itu, karena kita harus melihat juga fasilitas ya dan kesiapan dari tempat untuk bekerjanya dari dokter tersebut ya. Nah, untuk saat ini persebarannya masih sangat timpang ya, karena dokter ahli bedah saraf itu sebagian besar mungkin 50%-nya itu berada di Pulau Jawa ya. 50%-nya di pulau-pulau yang lain, dan yang di Pulau Jawa itu 50% itu 50%-nya lagi di Jakarta ya. Jadi itu kita bisa bayangkan bagaimana ketimpangan antara jumlah dokter bedah saraf dengan populasi penduduk dan wilayah kita ya, Nusantara itu yang sangat luas dan ribuan kabupaten yang mungkin ada rumah sakitnya juga ribuan ya, itu yang mungkin memerlukan pelayanan
dokter bedah saraf. Ya, selesai gitu. Gitu. Tadi kan dokter ada menyebutkan kalau misalnya dia pelayanan bedah saraf di kabupaten itu lumayan penting, Dok. Dan dokter tadi juga sudah memulai merintis pelayanan bedah saraf di 2 kabupaten, Dok, di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Ini boleh diceritakan, Dok, tantangan awal-awalnya dalam merintis pelayanan bedah sarafnya nih, Dok? Bagaimana? Ya, jadi tantangannya sangat berat ya, sangat berat sekali ya. Makanya ini nanti untuk adik-adik yang calon spesialis bedah saraf sangat perlu diketahui. Jadi harus mulai dari sekarang memilih gitu ya, persiapan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya seperti ini. Pertama, mulai dari fasilitas ya. Fasilitas tentunya kita bekerja itu tidak hanya berdasarkan keahlian aja ya, kita butuh fasilitas. Beda dengan program studi yang lain ya, seperti penyakit dalam ya, pediatri seperti itu, yang mungkin fasilitasnya tidak begitu ruwet ya, tidak begitu banyak seperti fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang bedah saraf. Bedah saraf itu yang pertama adalah rumah sakitnya harus paling tidak itu tipe C atau B. Nah, itu. Terus harus memiliki CT scan ya, CT scan untuk diagnostik, itu CT scan sangat penting, dan memiliki ruang intensive care. Nah, itu yang pertama, kuncinya dari suatu pelayanan bedah saraf itu bisa berjalan. Pertama CT scan, ya, kedua ruang intensive care ya. Nah, sedangkan yang lain-lain itu mungkin untuk fasilitas-fasilitas yang lain itu tergantung dari case yang kita hadapi. Jadi untuk yang bersifat dasar, saya rasa itu yang harus ada. Nah, untuk di sini di Tabanan waktu mulai saya di sini itu memang ada, tapi dalam kondisi yang mati suri. Ya, saya bilang mati suri kenapa? Karena CT scan-nya waktu itu susah ya. Ada CT scan sangat sederhana waktu itu, KSO, kerjasama operasi, jadi nyewa itu CT scan-nya. Nah, itu rusak. Nah, kemudian ICU waktu itu cuman kalau nggak salah itu 3 bed ICU-nya, dan ventilator nggak ada gitu ya, belum ada ventilator. Jadi kesulitannya di sana. Terus ketiga, ruang operasi ya, untuk tindakan itu instrumen itu belum ada ya, instrumen untuk pembedahan itu belum ada. Nah, sehingga disinilah tantangannya yang sangat menantang, di mana saya waktu itu harus bekerja sama dengan manajemen ya, kita harus menghadap ke sana ke sini gitu ya, dan berusaha untuk menyediakan fasilitas itu. Yang pertama CT scan, akhirnya dari pihak rumah sakit bersedia untuk menyediakan ya, waktu itu membeli CT scan. Kemudian ada kunjungan dari Bu Menteri ya, Bu Menteri Kesehatan yang waktu itu kita diberi hibah MRI. Nah, terus waktu itu juga saya berjuang sama dokter anestesinya, kita kolaborasi gimana membuat satu ICU yang siap untuk pelayanan bedah saraf ya, dengan ventilator dan peralatan-peralatan life saving yang lainnya. Nah, untuk di ruang operasi, kamar operasi waktu itu belum ada alat untuk kraniotomi atau laminektomi, itu saya menyediakan sendiri ya. Jadi dengan modal sendiri kita membeli alat yang sederhana ya, sangat sederhana. Itu waktu itu saya beli alat yang set basic set aja. Nah, itu kemudian karena rumah sakit memerlukan, jadi kita KSO ya, kerjasama operasi waktu itu disewakan setiap tindakan seperti itu. Jadi ada setidaknya bisa untuk menangani yang kasus-kasus emergensi gitu aja. Nah, kemudian dalam perjalanan mulailah ya, karena kan dilihat
ternyata memang diperlukan ya dokter ahli bedah saraf itu. Kasusnya juga mulai ada ya, setelah ada dokternya ada kasusnya. Jadi rumah sakit mulai menyiapkan untuk membeli alat-alat seperti craniotomy set ya, mulai dikit demi sedikit laminectomy set sampai high speed drill, craniotom ya. Nah demikian, jadi merintisnya itu seperti itu. Jadi mulai dari tidak ada menjadi ada. Nah, terus di samping itu selain fasilitas tentu SDM ya, SDM-nya ya, dimana waktu itu tuh mereka masih sangat awam ya, terutama dari UGD, terus di ruangan rawat itu belum pernah ya merawat pasien bedah saraf, ataupun di UGD ada pasien kasus bedah saraf, cedera kepala gitu, mereka langsung biasanya merujuk langsung ya, jadi direferal ke rumah sakit Sanglah. Nah di sini tantangannya adalah kita memberikan pelatihan ya, mulai dari pelatihan basic life support ya, pelatihan bedah saraf, early treatment dari pasien bedah saraf, kemudian juga pelatihan untuk perawatan di ruangan ya, mulai dari rawat luka, melakukan pemberian obat-obatan, dan juga yang paling penting itu adalah pelatihan melakukan observasi ya, karena untuk kasus-kasus pasien-pasien bedah saraf itu observasi itu merupakan titik awal untuk mencegah terjadinya perburukan ya. Kalau observasinya bagus, tentu treatmentnya bisa lebih terarah dan bisa lebih menyelamatkan pasien seperti itu. Nah itu untuk sumber daya manusianya kita latih ya, dokter-dokter jaga dilatih mulai dari intubasi ya, terus pemeriksaan fisiknya ya, terus proteksi terhadap pasien, terus diagnostik ya, sampai cara membaca CT scan, yang dimana waktu itu masih CT scan-nya pakai film ya, pakai viewer film gitu, yang mungkin belum ada sistem online seperti sekarang ya, belum ada WhatsApp ya, jadi mereka melapornya dengan deskripsi kata-kata ya, mereka yang melihat, kita mendengar dari telepon gitu ya. Nah itu dideskripsikan, jadi mulainya tidak tahu menahu tentang CT scan sampai tahu mendiagnosis ya, sampai ini epidural hematom, ini subdural hematom, ini intracerebral, terus mereka tahu indikasinya ya, seperti itu. Nah itu tantangannya seperti itu untuk SDM. Nah kemudian untuk selain itu ada lagi tantangannya adalah masyarakat ya, masyarakat pasien kan ya, dimana dulu itu mindsetnya masyarakat itu masih tersentralisasi ya, tersentralisasi ke Sanglah ya, karena apa-apa berat sedikit sudah ke Sanglah. Jadi waktu itu pasien yang datang ke sini itu kita meyakinkan bahwa di daerah itu sekarang sudah ada SDM-nya, sudah ada sistemnya, sudah ada alatnya. Nah itu juga butuh tantangan juga ya, karena untuk membuat pasien percaya itu sulit juga ya. Nah seperti itu. Nah dimulai dengan yang kasus-kasus yang berat, yang artinya yang sudah mengancam nyawa gitu. Jadi mereka sudah berpikir tidak ada jalan lain lagi ya, harus dilakukan tindakan di sini ya, untuk life saving seperti itu. Nah itu saja sih tantangannya, dan yang utama itu adalah bagaimana membangun citra di masyarakat bahwa kita itu memang kompeten untuk pelayanan bedah saraf. Kalau dengar ceritanya Dokter Yudana kayaknya itu banget ya. Maksudnya dokter ada perjuangannya. Ya. Wah hebat banget sih dok. Maksudnya kalau kita di posisi dokter kita belum tentu bisa kayak gitu dok. Harus bisa. Harus amin bisa ya, dok. Kalau nggak bisa kita nggak lulus kan. Ya, jadi itu yang utama, itu syarat utama itu, makanya mungkin dari kurikulum diwajibkan untuk stase di rumah sakit satelit, salah satunya adalah untuk belajar itu
Jadi yang utama sebenarnya sih bukan teori lagi ya, bukan teori, bukan praktis, tapi pengalaman ya, pengalaman yang bisa diambil di tempat yang seminimal fasilitas tapi bisa melakukan treatment yang maksimal seperti itu. Ya. Maksudnya dokter kan tadi sempat banget yang dari kita dari di sini nggak punya set alat, dokter sampai merelakan untuk meminjamkan alatnya untuk dipakai di sini. Itu wah, buat kita, menurut kita keren banget sih dok. Nah terus kan berarti dari awalnya yang tadi dokter cerita kalau kita ini di sini di Tabanan awalnya dalam tanda kutip dipandang sebelah mata berarti ya dok ya, oleh bahkan dari masyarakat juga oleh dari mungkin dari pihak-pihak dari maksudnya dari tenaga medisnya sendiri, karena kan mereka juga belum terlalu paham tentang bedah saraf. Nah, kalau melihat sekarang sudah berkembang sekali ya dok ya, selama 12 tahun dokter di sini. Sekarang sudah termasuk jadi salah satu pusat bedah saraf juga dengan kehadiran dokter di sini. Gimana sih dok perasaan dokter yang sudah bisa mengembangkan dari nol itu sampai ke sekarang? Ya, prinsipnya adalah kita itu tidak pernah bisa merasa suatu kepuasan gitulah ya. Jangan takabur ya. Walaupun sudah ada artinya fasilitas, sudah sistem berjalan, karena kita tahu bahwa ilmu itu akan selalu berkembang ya. Setiap saat selalu berkembang, kita harus update ya, update ilmu, update pelayanan, termasuk juga update untuk pendidikan ya. Nah, jadi di sini kalau saya yang saya rasakan ya, saya sangat bersyukur ya, karena di Bali kita komunitas bedah sarafnya itu sangat rukun ya, sangat rukun, sangat suportif gitu ya, sangat menunjang ya, guru-guru, Prof. Sri, Prof. Cok, Dr. Nir, Dr. Golden itu sangat mendukung saya dari awal merintis sampai sekarang, itu tidak lepas dari pantauan dari beliau dan bantuan serta support dari guru-guru. Jadi saya, walaupun waktu itu saya sendiri di sini, tetap kita kalau ada keraguan ya, ada masalah gitu, saya selalu utamakan komunikasi ya. Jadi ini hubungan baik interpersonal dengan para senior yang di Denpasar itu sangat dipertahankan, yang sangat membantu saya saat ini. Nah, itu saya rasa. Baiklah, dok, tadi kan dokter bilang mempunyai prinsip kalau misalnya tidak boleh puas meskipun pencapaian dokter sudah sampai ini. Sampai saya ini, dok. Nah, bagaimana visi misi dokter akan pelayanan di bedah saraf di Tabanan ini untuk kedepannya nih, dok? Bisa diceritakan sama kami, dok? Ya, untuk visi misi ya, karena kita sekarang sudah berkembang ya, menjadi rumah sakit pendidikan, ya, harus terdepan juga dalam pendidikan ya. Jadi yang utama adalah memperdalam ke sub-sub ya, ke sub-sub untuk subspesialisasi demikian. Jadi untuk di Tabanan ini saya mengembangkan spine ya, spine yang saat ini ya hampir 50% dari case yang di sini itu yang saya tangani itu adalah kasus spine. Jadi saya mendalami di sana, di samping juga yang lain-lainnya, dan tidak menutup kemungkinan kalau mungkin nanti kita memerlukan pendukung gitu yang bisa mendalami yang bidang-bidang yang lain, tentunya kita terima seperti itu ya. Nah, untuk misinya sekarang yang bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat itu di era yang BPJS seperti sekarang itu adalah semaksimal mungkin ya. Artinya dengan fasilitas, dengan
tanggungan BPJS yang terbatas, kita tetap bisa memberikan pelayanan yang sesuai. Saya itu untuk misinya. Dan tidak lupa juga untuk selalu membuka diri ya untuk pengembangan tentunya, karena ini kan dari waktu ke waktu berkembang terus ya, seperti di Tabanan sekarang sudah ada rumah sakit lagi ya, yang punyanya pemerintah daerah. Tentunya tidak menutup kemungkinan juga kita mengembangkan diri ke sana ya. Artinya tidak terfokus pada suatu inang ya di suatu rumah sakit ini, tapi kita bisa lebih menjangkau lagi ke yang lebih terpencil ya, lebih jauh seperti itu. Oke, mungkin tadi kan dokter sudah sempat jelaskan juga kalau sekarang masyarakat kita nih mulai percaya dengan penanganan bedah saraf di Rumah Sakit Tabanan. Ya. Mungkin ini kalau misalnya ada masyarakat Tabanan yang lagi nonton nih dok, Ya. mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan pelayanan bedah saraf di Rumah Sakit Tabanan ini apa saja sih dok, sekalian supaya mereka juga tahu apa yang bisa kita lakukan di sini. Jadi untuk di Rumah Sakit Tabanan sampai saat ini untuk pelayanan bedah saraf ya, kita sudah bisa melayani untuk kasus-kasus bedah saraf dasar ya, seperti trauma, cedera kepala dengan segala macam konsekuensi yang intrakranial di dalam otaknya ya, perdarahan dan sebagainya itu. Kemudian untuk kasus-kasus trauma itu juga ada trauma tulang belakang ya, cedera tulang belakang. Kemudian juga bisa di sini kita juga sudah mengerjakan atau sudah capable untuk kasus-kasus tumor ya, tumor otak, tumor saraf tulang belakang, dan kemudian juga untuk kasus-kasus pediatrik ya, untuk hidrosefalus, ensefalokel ya, kita sudah bisa mengerjakan di sini di Rumah Sakit Tabanan. Nah, untuk kasus-kasus yang lain yang bersifat complicated ya, seperti misalnya skull base tumor atau tumor yang dalam ya, itu saat ini masih belum bisa karena kita belum ada fasilitas mikroskop untuk itu. Nah, saya rasa itu yang bisa dikerjakan di rumah sakit ini. Dan yang utama adalah rumah sakit ini tipe B ya, tipe B. Jadi untuk pelayanan BPJS itu bisa dikerjakan ya tempat ini seperti itu. Baik dok, terus dok, ini ada yang saya tanya masih dok. Kan di Indonesia saat ini dok masih banyak kabupaten-kabupaten yang tidak mempunyai pelayanan bedah saraf yang mumpuni seperti di sini dok. Ya. Dan ini masih banyak residen ataupun spesialis yang bakalan kembali ke kabupaten yang masih tidak mempunyai pelayanan bedah saraf dok. Ya. Apakah dokter ada punya nasihat atau wejangan yang bisa diberikan kepada mereka atau kami dok yang bakalan kembali ke kabupaten gitu dok? Ya, jadi banyak ya yang saya bisa berikan ya. Yang pertama adalah rajin-rajinlah berdoa ya. Jadi semua itu usahamu itu tergantung dari doamu juga ya. Jadi yang pertama faktor luck itu sangat penting ya. Saya sedikit ceritakan ya, saya dulu sebenarnya mulai di Tabanan ini pun banyak yang faktor-faktor lakinya ya, karena mungkin doa gitu ya. Jadi hidup saya pas-pasan gitu ya. Waktu itu pas perlu CT scan dibantu CT scan gitu ya. Pas perlu alat-alat ada yang membantu seperti itu. Nah itu artinya unsur lucky ya, lucknya kita ya. Itu yang pertama. Terus kedua, selalulah berusaha mendominasi ya. Jadi yang utama itu adalah dominasi. Jadi kalau untuk memulai sesuatu yang baru, yang orang tidak kenal,
yang orang belum tahu, ya kita harus dominan ya. Artinya apa? Tunjukkan ya, tunjukkan diri, stand up to be seen, speak up to be heard gitu ya. Jadi kalau kita tidak memperkenalkan diri, tidak menunjukkan diri, ya orang nggak akan tahu ya. Dan kalau orang nggak tahu, tidak akan menerima ya, seperti itu. Jadi harus gigih berjuang ya, seperti saya bilang tadi itu dominasi. Jadi segala penjuru kita harus dekati ya, untuk kalau yang mau ke daerah itu mulai dari rumah sakitnya ya, termasuk juga unsur politis ya, unsur politis yang berkuasa di daerah tersebut itu sangat penting sekali ya, karena apapun itu dokter spesialis bedah saraf itu pasti nanti bekerjanya adalah dominan di rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah itu. Nah, nanti support untuk segala sesuatunya tentunya datangnya dari Pemda ya, pemerintah daerah yang melalui rumah sakitnya itu. Tentu kita bisa menunjukkan keberadaan kita itu nanti di sana tuh adalah esensial ya, esensial, sangat diperlukan. Misalnya contoh, kalau dulu Bapak stroke harus dikirim jauh gitu ya. Sekarang stroke cukup ditangani di sini, dekat. Nah, itu kalau cepat penanganannya, keberhasilannya besar. Nah, seperti itu ya. Nah, kan kalau di daerah itu biasanya sih pemegang kekuasaan di daerah itu yang mereka takutkan itu adalah itu ya. Nah, yang mereka takutkan itu adalah stroke seperti itu ya, penyakit-penyakit yang emergensi. Nah, misalnya trauma, cedera kepala itu yang perlu penanganan cepat gitu. Dengan adanya dokter bedah saraf, tentu tidak susah payah lagi dan keberhasilannya tinggi seperti itu. Nah, itu mungkin jadi modal untuk kita di mana-mana itu ya, bedah saraf itu akan mendapat prioritas kalau kita sudah menunjukkan bahwa kita itu adalah esensial, harus ada ya, harus ada dan dibutuhkan di saat yang kritis seperti itu. Nah, itu terus yang ketiga mungkin untuk yang adik-adik yang mau ke daerah itu adalah bagaimana kita menjunjung budaya ya, menjunjung budaya daerah itu ya. Jadi hormati masyarakat, hormati lingkungan ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita harus menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakatnya, budaya masyarakatnya seperti itu. Jadi jangan terlalu memikirkan diri sendiri ya, perhitungkan juga lingkungan ya, keadaan masyarakat seperti itu. Nah, misalnya seperti saya di sini di Tabanan, tentu boleh dikatakan mayoritas masyarakatnya adalah middle class ke bawah gitu ya. Jadi kita jangan terlalu masang misalnya untuk tarif ya, untuk biaya itu jangan terlalu tinggi, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa bekerja, menolong seperti itu. Nanti masalah income, pendapatan itu akan mengikuti tentunya ya, seperti itu. Terus yang terakhir mungkin selalu berpikiran untuk mengembangkan ya, mengembangkan. Jadi jangan puas hanya di satu titik. Misalnya di rumah sakit daerahnya, saya perlu pendukung. Kita perlu rumah sakit yang lain ya, perlu swasta. Nah, itu dikembangkan juga. Nah, seperti itu. Itu pesan saya untuk yang adik-adik yang nanti mungkin mau ke daerah ya. Gitu. Kita dapat tagline baru ya, stand up to be seen, speak up to be heard Ya. Terus mungkin dokter ada pesan-pesan lain dok, mungkin bukan untuk basic residen, mungkin untuk bisa untuk masyarakat, untuk siapapun yang mungkin akan mendengarkan podcast ini, ada pesan-pesan lain, pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan? Ya, pesan-pesan mungkin untuk pemirsa itu ya, selalu saya berpesan janganlah melihat sesuatu itu dari permukaannya, don't judge the book by its cover ya. Karena orang melihat bedah saraf ya, mendengar katanya aja sudah ketakutan ya. Nah, itu hampir saya pengalaman itu, pasien itu baru bilang mau operasi saja sudah ketakutan ya, sudah
menangis, sudah mau mundur gitu ya, seperti itu. Nah, itu tidak ya. Ya, ternyata kita lihat adalah bedah saraf itu mungkin salah satu tindakan kedokterannya itu yang hasilnya bagus ya, hasilnya bagus dan recovery-nya bagus karena kita sekarang sudah didukung oleh teknologi, didukung oleh pengembangan SDM dan selalu update ya dalam hal-hal penanganannya. Jadi menurut saya adalah lebih baik kita tuh takut kepada penyakitnya ya, penyakit yang kita hadapi daripada takut terhadap tindakannya ya. Tentunya memang ya setiap tindakan itu selalu ada resiko ya, resiko yang mungkin nanti akan bisa menjadi hal yang memperburuk, tapi pertimbangkanlah manfaat ya, manfaat yang akan kita terima dari tindakan pembedahan itu. Nah, itu tentunya nanti akan menjadi suatu support ya untuk menjalani tindakan pembedahan bedah saraf. Nah, itu. Terus kedua, generasi muda sekarang yang pendidikan bedah saraf, kita melatih sudah dengan kurikulum dan pendidikan yang sudah terstruktur ya, dan sudah teruji. Jadi saya rasa untuk kompetensi untuk seorang ahli bedah saraf itu sudah sangat bisa dipercaya. Nah, jadi tidak perlulah untuk takut-takut bertemu dengan bedah saraf. Komunikasi ya, saya utamakan komunikasi dan pengertian. Artinya inform to concern ya gitu. Jadi setelah mendapat informasi baru setuju untuk tindakan, concern untuk tindakan seperti itu. Ya, saya rasa itu untuk pesan-pesan ke masyarakat. Ya. Baiklah, terima kasih banyak dokter. Baiklah, dari episode ke-6 Neurosurgery on the Move ini dengan tema pelayanan perintis berdasarkan kabupaten, kita sudah mendapatkan informasi yang sangat berharga, apalagi pengalaman-pengalaman kepada residen-residen ataupun nanti spesialis-spesialis bedah saraf yang bakal bekerja, minimal sudah mempunyai tips and trick lah untuk memulai pelayanan bedah saraf nanti di kabupatennya masing-masing. Mungkin ada tambahan lagi? Enggak sih, saya terlalu wah sama ceritanya Dr. Wigdana top. Ya. Makasih Rak ya. Terus mungkin sekian untuk episode hari ini. Kalau misalnya dari pemirsa sekalian ada yang mau memberikan komentar atau mungkin memberikan saran mau topik apa yang akan dibahas di topik selanjutnya, bisa mengirimkan pesan ke Instagram kami @neurosurgery.udayana atau ke YouTube kami Bedah Saraf Unut. Jangan lupa, Neurosurgery on the Move ini akan tayang setiap bulannya dengan topik dan narasumber yang tentunya sangat menarik bagi kita semua. Baiklah, dengan saya Dr. Giri Dan saya Dr. Diki. Salam Neurosurgery on the Move.